Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman pemilih, kembali lagi di Uncal TV bersama saya Lilin Maria di Katumbiri. Kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Pada kesempatan ini kami sudah menghadirkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki nomor urut 14 yaitu Partai Demokrat. Dan sudah bersama dengan saya Bapak R. Dodi Setiawan SH. Beliau adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bogor. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, sampurasun, Teteh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, saya masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa sekali. Jadi, Bapak Dodi ini adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bogor, Wakil Ketua Komisi 3. Oke, kita tanyakan kepada beliau mengenai berbagai kegiatan Partai Demokrat pasca pemilu dan juga bagaimana Partai Demokrat mengelola dan menampung aspirasi masyarakat Kota Bogor. Oke. Partai Demokrat dalam proses kelahirannya, Demokrat itu dibadani oleh 99 orang. Demokrat di Kota Bogor yang pertama itu, kalau dari kursi parlemen itu, alhamdulillah kami mempunyai 5 kursi. 5 ya? 5. Pak Usmar, Bapak Insinyur Mukti Fauki, Ibu Nani Ratnawati, terus Pak Jainuri, dan almarhum Bapak Adi Dalu Putra, Ketua DPC sebelum saya, ya kan? Nah, 5. Nah, dan alhamdulillah wa syukurillah pada tahun 2009 kami tsunami suara. Oh gitu. Ya, menjadi 15 kursi. Dari semua yang ada 45 kursi, kami adalah 15 kursi paling terbanyak di DPRD Kota Bogor. Dan ketuanya DPRD itu Bapak Insinyur Haji Mufti Fauki. Selama perjalanan masuk ke 2014, kami mempunyai 5 kursi ayo. Dari 15 kursi. Yang mana kami waktu 2009 itu 15 kursi, saya pribadi ada di sana. Dan alhamdulillah mendapatkan porsi dan kepercayaan dari rakyat, khususnya Dapil Bogor Utara. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota dewan yang pertama kali. 2009-2014. Terus 2014 saya pribadi mencalonkan lagi. Dan alhamdulillah mendapatkan amanah lagi menjadi 2 periode. Nah, lalu 5 kursi ya? 5 kursi. Ya. Saya, Pak Bambang, Pak Haji Mulyadi, Ibu Anita, Prima Sarimongan, dan Ibu Eni. Kemarin 2019 terpilih juga kami 5. Itu juga orangnya. Itu juga ya? Ya alhamdulillah incumbent semua. Nah, insya Allah saya diamanahkan sebagai Ketua Partai Demokrat DPC Dewan Pimpinan Cabang untuk Kota Bogor selama 5 tahun untuk mengemban tugas ini. Ya. Insya Allah itulah yang mungkin gambaran ceritanya. Dan kami juga pengusung daripada Bapak Bima Arya selama 2 periode. Karena kami ditugaskan untuk tegak lurus mengusung beliau sebagai Wali Kota Bogor dari Partai Demokrat. Oke, luar biasa Pak ya. Gitu. Oke, untuk kepengurusannya sendiri di Kota Bogor bagaimana Pak? Apakah hanya di tingkat Kota Bogor saja ataukah sudah masuk ke tingkat kelurahan, kecamatan atau RT RW gitu? Alhamdulillah, kalau untuk Kota Bogor kita udah beberapa pengurus, ada beberapa pengurus karena nanti dalam waktu dekat ini kami akan mengerucutkan, ya tidak begitu banyak karena ini tugas dari ADART ya programnya, dan dari kecamatan kita kan ada 6 kecamatan, ada 6 PAC di sana, alhamdulillah, dan juga 68 ranting. 68. Iya, 68 ranting itu dari 68 kelurahan kami ada semua. Selain daripada nanti ada pengurus dari RT RW, kami sedang mengoptimalisasikan kader-kader kita yang di tingkat RT dan RW. Anak ranting, gitu loh. Cucu ranting. Oke, baik. Oke, seperti yang kita tahu Pak bahwa Partai Demokrat juga memiliki underbow ya atau sayap partai. Betul. Gitu. Ya. Apa perbedaan antara underbow ini dengan pengurus tingkat ranting atau RT RW sampai kelurahan ini? Fungsinya apa perbedaan fungsi? Ya, itu OSAP ya berarti ya, organisasi sayap dari Partai Demokrat. Di sini kan ada INDI, terus ada BMI, ya kan, Bintang Muda Indonesia.
INDI juga, kita juga sekarang sedang ditugaskan untuk mencari ketua DPC INDI, yang mana ketua INDI pusatnya itu Bapak Michael Watimena, ya gitu. Kemarin INDI sudah merasa. INDI itu apa, Pak? INDI itu Ikatan Muda, ya di OSAP aja. OSAP ya, OSAP. Karena ini baru ya, saya juga belum memahami secara keseluruhan. Cuman mereka sudah menetapkan ketua umumnya dari Pak Sekjen sekarang. Sekarang dipegang diamanahkan oleh Michael Watimena sebagai ketua INDI, itu OSAP, ya kan. Selain dari nanti juga ada serikandi yang mana ibu-ibu, emak-emak, saya lagi bina dari sudah lama-lama. Oh gitu. Emak-emak serikandi itu serikandi Elang Biru namanya. Elang Biru? Iya, itu untuk menyebarkan sayap-sayap Partai Demokrat. Tapi tidak ke pengurus DPC atau pengurus PAC dan ranting. Itu di luar dari kepengurusan DPC, PAC dan ranting. Oh gitu ya. Gitu. Oke, untuk fungsinya sendiri berbeda ya dengan Fungsinya berbeda. Cuman kalau seandainya nanti ketika ada Bapak Dewan dari masing-masing dapil turun, mereka dilibatkan. Oh gitu. Ya, dilibatkan untuk mencari dan menjaring aspirasi dari masyarakat. Selain daripada PAC, ranting, dan juga itu ada OSAP yang betul-betul bisa membantu menjalankan roda-roda apa yang ditugaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat, gitu loh. Yeah. Oke, baik. Apa sih yang diharapkan Partai Demokrat untuk Kota Bogor ke depannya? Kota Bogor ke depannya, ya sekarang insya Allah pembangunan alhamdulillah berjalan, ya kan, dengan Bapak Wali Kota Pak Bima Arya dengan wakilnya Kang Deddy Arahim, dan beliau juga selesaikan tugasnya, harus selesai sampai tuntas. Nah, yang diharapkan ada kader Partai Demokrat untuk menjadi wali kota atau wakil. Itu yang diharapkan untuk menuju Kota Bogor yang lebih sukses lagi, lebih membangun lagi, dan lebih mesejahterakan lagi masyarakatnya. Gitu loh. Kami tidak banyak janji yang muluk-muluk lah. Kalau memang tidak mampu, belum dipercaya sama masyarakat, mungkin kita akan usung. Tapi Demokrat insya Allah ada kadernya yang terbaik untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota. Sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ya, kader utama Partai Demokrat Kota Bogor. Oke, untuk merealisasikan hal itu sudah mempersiapkan kader, dan bagaimana cara mendidik dan mendidik kader itu? Iya. Ya, dalam waktu dekat ini kami akan turun turba ya, karena banyak yang harus kita sampaikan kepada tingkat PAC dan ranting, ya, agar ada ruh semangat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berkembang di wilayahnya, ya, terutama kami selama pandemi ini kan jujur ya, terus terang kita sudah memberikan yang terbaik menurut kami, tapi belum tentu baik menurut masyarakat. Ya, kami hanya sekemampuan kami. Sudah memberikan sembako, membantu untuk disinfektan, ya kan. Artinya kami terus selalu berkomunikasi dengan para PAC dan ketua-ketua ranting agar mereka selalu dengan istiqomahnya, dengan ikhlasnya untuk membantu mendengar masyarakat keluhannya apa, gitu loh. Ada yang sakit perlu dibantu, tidak bisa masuk ke rumah sakit mesti apa dan bagaimana. Dan insya Allah para dewan-dewan dari fraksi Demokrat lah yang akan memberikan ruang menjadi fasilitator itu. Oke, baik. Jadi itu adalah salah satu proses untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Betul. Oke, kalau aspirasi dari masyarakat itu kan tentunya sifatnya heterogen. Heterogen. Bagaimana Partai Demokrat mengelola keheterogenitasan itu? Ya, makanya saya sudah menurut kami dari Partai Demokrat sudah menjalankan tugas 10 program Partai Demokrat. 10 program, diantaranya satu, mencetak SDM dan yang unggul dan militan. Ya, setelah ketua umumnya Mas AHY ya. Kedua, memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Ketiga, modernisasi Partai Demokrat menuju Smart Party. Keempat, memperkuat komunikasi politik yang efektif dan di setiap lini. Kelima, meningkatkan program-program pengabdian kepada masyarakat. Itu yang tadi Teteh tanyakan, ya, gitu. Diantaranya
memberikan sembako, ya, terus menjaring aspirasi. Ada yang kena DBD, kita smogging, disinfektan, bahkan ada yang kena COVID, terpapar positif, kita bantu. Kita hubungi Pak Wakil Wali Kota sebagai ketua Satgas, dan juga ada beberapa stafnya. Terus ya gitu untuk membantu itu, karena membina dan memperluas jaringan konstituen. Kita menjaga para ketua-ketua, para anggota-anggota fraksi Partai Demokrat DPRD harus menjaga. Jangan sampai mereka menangis. Jangan sampai mereka itu loh kok kemarin waktu kebutuhannya suara dia datang, ketika sudah jadi lupa. Kita harus betul-betul memupuk itu, memupuk, menyirami, dan memelihara. Ya. Terus yang ketujuh, memenangkan suara generasi muda. Nah ini, para masyarakat yang masih berjiwa muda, Demokrat terbuka untuk adik-adik kita yang untuk masuk ke Partai Demokrat. Kedelapan, menyukseskan pemilihan kepala atau kepala daerah. Ya, gitu loh. Terus 9, menyukseskan pemilihan legislatif insya Allah di tahun 2024, dan 10, menyukseskan pemilihan presiden. Gitu. Itu harus betul-betul tegak lurus kepada perintah DPP. Itu 10 program Partai Demokrat yang dicanangkan oleh Mas AHY. Oke, baik. Tadi ada terkait Smart Party, Pak. Bagaimana konsep Smart Party itu? Smart Party itu kita harus betul-betul kepada konstituen, kepada masyarakat. Kalau tidak salah ya, kan kata bahasa Sunda, ada bahasa mah tidak beli itu ya. Oh iya. Ya gitu kan. Betul. Kita harus betul-betul dengan ikhlas, dengan istiqomah, dengan murah senyum, kita harus bantu mereka. Betul. Ya, jadi ya kita harus sama-sama. Mari sama-sama semua kader Partai Demokrat harus terjun ke masyarakat, harus betul-betul peduli kepada masyarakat, harus betul-betul mendengar keluhan daripada masyarakat dan melaksanakan. Kalau keluhan hanya didengar saja tapi dilaksanakan apa keinginan masyarakat, sama aja dengan hancur, nanti tidak bisa berjalan partai ini. Oke, baik. Ya, Dan itu gitu. mungkin yang salah satu menjadi masyarakat tidak percaya terhadap partai politik ya? Insya Allah, ya kebetulan sekarang Demokrat lagi naik ya integritasnya dengan Omnibus Law. Oh begitu ya? Iya, Insya Allah lagi naik Dengan Omnibus Law? dengan kita menolak ya Omnibus Law di DPR RI. Oh, Omnibus Law. Gitu, kita menolak dengan PKS. Demokrat lagi mendapatkan tempat di hati masyarakat. Gitu. Oke, baik. Terkait dengan Partai Demokrat membuka pintu untuk para generasi milenial untuk bisa menjadi anggota Partai Demokrat, Pak ya. Bagaimana proses itunya? Apabila misalkan ada masyarakat Kota Bogor yang ingin menjadi anggota atau kader atau pengurus, prosesnya bagaimana? Apakah datang langsung saja atau? Ya, sekali lagi Partai Demokrat membuka pintu seluas-luasnya. Untuk pada masyarakat Kota Bogor yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat dan ingin menjadi legislator nanti, kami terbuka. Datanglah ke DPC Partai Demokrat dekat Taman Kencana. Alamatnya di Jalan Pangrango 3 nomor 2. Pangrango 3 nomor 2 ya, di sana dekat Taman Kencana. Di situ ada Partai Demokrat sekretariatnya. Datanglah banyak ke sana agar kami bisa bertatap muka, memberikan masukan visi dan misinya Partai Demokrat ke depan. Kami mengundang itu semua kepada masyarakat Kota Bogor. Mari kalau ingin bergabung dengan Partai Demokrat, ketua umumnya Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terbuka untuk masyarakat Kota Bogor. Kalau untuk pendaftaran pengurus dan kader sama atau berbeda? Sama saja ya. KTP saja ya. Hanya KTP nanti saja. Kita siapkan kartu anggotanya, langsung ditandatangani oleh Mas AHY, bukan saya sebagai ketua partai. Gitu. Langsung dari ketum. Oh langsung ya? Iya, terdata nanti. Oke.
salah satu fungsi partai politik adalah pengontrol konflik, Pak ya. Betul. Artinya parpol itu berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan di masyarakat. Betul. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat pun tentunya mengetahui melalui media, Pak ya, dan disuguhkan di media itu banyak sekali partai politik yang mengalami konflik internal. Gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu dan bagaimana seharusnya partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Pak? Ya. Sekali lagi yang saya tadi utarakan, partai itu adalah suatu organisasi kepartaian politik, ya. Ya kebetulan kalau saya harus peka kepada masyarakat, sekali lagi Teteh, ya, konflik-konflik yang ada di wilayah. Maksudnya masyarakat. Kan masyarakat itu adalah mengadu mengeluh kesah bukan kepada wali kota aja, tapi kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Jangan sampai ketika sudah duduk lupa berdiri, ya. Jangan sampai ketika berdiri dia lupa kepada di bawah, gitu. Ya, jadi kita harus mendengar, memperhatikan keluhan-keluhan mereka. Ya, terkadang kan mereka itu butuh DPRD atau DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai fasilitator, sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Ya, seharusnya disinilah harus peka anggota dewan itu. Ya, betul-betul harus merasakan ketika rakyat menjerit, ketika masyarakat menangis, ketika rakyat membutuhkan. Turunlah dewan, mendengarkanlah dan melaksanakan apa fungsinya sebagai anggota dewan. Jangan sampai masyarakat itu menangis, menjerit, si Akma waktu butuhnya aja datang, ketika ditelepon nggak diangkat, ketika saya pengen ketemu susah, nggak ada, keluar kota lah, tepek bengek dan lain-lain. Ya, hidup matinya anggota dewan karena rakyat. Tidak ada yang namanya Dodi Setiawan, ya, di DPRD, di lembaga wakil rakyat selama 3 periode kalau tidak ada tangan-tangan suci dari rakyat tersebut memilih saya. Gitu loh. Maka kepada semua anggota dewan partai politik yang ada di lembaga, jangan lupa diri, jangan jangan melupakan masyarakat yang memilih Anda semua. Itu pembelajaran politik buat masyarakat. Insya Allah Anda akan diterima di surga, Anda akan hidup tenang, dan bismillah Anda akan terpilih lagi oleh rakyat. Amin, luar biasa. Kalau Anda mencintai rakyatnya. Oke, jadi memang harus berbaur sekali dengan masyarakat, dengan rakyat, ya. Oke, luar biasa sekali Bapak Dodi. Kita sudah banyak berbincang mengenai Partai Demokrat Kota Bogor. Barangkali Bapak Dodi ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih di Kota Bogor? Ya, baik. Terima kasih Teteh. Terima kasih KPU yang sudah memfasilitasi ini. Kepada Ketua KPUD juga Kota Bogor, Kang Sam, Sudin. Dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih. Kami sudah bisa memberikan semacam penyegaran untuk masyarakat. Dan ini kesempatan buat kami selaku Partai Demokrat nomor 14. Kepada masyarakat, khususnya tokoh muda, pemuda-pemudi yang ingin bergabung dengan Partai Demokrat, mari kita sama-sama datang ke sekretariat kami di Jalan Pangrango 3 nomor 2. Terbuka pintu untuk Anda semua. Insya Allah Anda ingin mencalonkan sebagai legislator, kami terima. Dan insya Allah bismillahirrahmanirrahim, dengan niatan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, semuanya harus betul-betul rakyat adalah segala-galanya. Masyarakat adalah tumpuan hidup kita sebagai wakil rakyat untuk membantu. Itu barangkali dari saya, mohon maaf lahir batin. Takut ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih banyak Bapak Dodi atas waktu dan sharingnya dengan kami. Semoga Bapak Dodi dan keluarga selalu disehatkan. Amin. Dan juga keluarga besar Demokrat di seluruh Indonesia disehatkan. Amin. Mudah-mudahan semua juga ketua DKPUD dan semua stafnya Kota Bogor wabil khusus diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan corona cepat lenyap dari Kota Bogor. Amin. Terima kasih. Demikian teman pemilih perbincangan kami dengan Partai Demokrat Kota Bogor. Saya Lilin Maria undur diri. Sampai jumpa.